Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nurafrieni, NIM-nya 19 14 20 117. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian dari mata kuliah Arbitrase Syariah, yaitu dengan dosen pengampu Dr. Haji Saiful Bahri, SAG MM. Nah, jadi judul dari materi yang pertama yaitu prosedur arbitrase. Untuk prosedur arbitrase itu menurut Badan Arbitrase Syariah Nasional atau bisa disebut Basarnas, tahapan-tahapan prosedur penyelesaian sengketa melalui Basarnas adalah sebagai berikut. Yang pertama ada permohonan arbitrase, yang kedua penunjukan arbiter tunggal atau arbiter majelis, yang ketiga jawaban, eksepsi, dan rekonvensi termohon, dan yang keempat itu ada perdamaian, kelima pembuktian dan saksi atau ahli, terus yang keenam itu pencabutan permohonan, yang ketujuh itu putusan, yang kedelapan ada pendaftaran putusan, dan yang terakhir itu ada eksekusi putusan Basarnas atau Badan Arbitrase Syariah Nasional. Nah, selanjutnya yaitu kita membahas perbandingan prosedur penyelesaian sengketa bisnis melalui BANI dan Basarnas. Nah, untuk persamaan antara arbitrase nasional dan arbitrase syariah itu persamaannya dari cara penyelesaian sengketa selain melalui lembaga pengadilan agama. Nah, untuk tadi kan persamaannya. Nah, ini untuk perbedaannya yaitu antara arbitrase nasional dan arbitrase syariah. Yang pertama itu dari sumber hukumnya, kemudian yang kedua ada dari asas, yang ketiga ada tahap pemeriksaan arbitrase, dan yang keempat itu ada pengajuan surat tuntutan dari pemohon, dan yang kelima itu jawaban dari termohon. Terus yang terakhir itu dari perbedaannya itu perintah agar pihak menghadap dalam sidang arbitrase. Untuk sumber hukumnya itu mengacu kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan APS. Nah, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yaitu pasal 58 sampai dengan 59. Untuk asasnya itu asas yang berlaku dalam arbitrase nasional itu dapat digunakan dalam arbitrase syariah. Hanya ada tambahan asas yang berlaku bagi arbitrase syariah, yaitu semua prosedurnya itu prosedur berarbitrasenya syariahnya itu harus menjalankan prinsip-prinsip syariah gitu, tidak boleh keluar dari prinsip syariah seperti itu. Kemudian yaitu ada tahap pemeriksaan arbitrase. Nah, tahap pemeriksaan arbitrase ini dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama itu ada tahap pra pemeriksaan atau bisa dibilang tahap pendahuluan. Nah, perjanjian arbitrase itu ada ciri-cirinya, memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu yang pertama sengketa secara volunter. Kemudian yang kedua itu di luar jalur peradilan resmi. Kemudian yang ketiga masing-masing pihak yang bersengketa menunjuk seorang atau lebih yang dianggap mampu dan jujur independen. Sedangkan kesamaan dari segi kewenangannya itu ada 3. Pertama, bertindak sebagai mahkamah arbitrase atau arbitral tribunal. Kemudian yang kedua itu ada sejak ditunjuk tidak dapat ditarik kembali. Ketiga, berwenang penuh menyelesaikan sengketa dengan cara menjatuhkan putusan, dan putusannya itu harus bersifat final dan banding. Artinya harus bersifat final, tidak ada tidak ada harus selesai semuanya seperti itu. Nah, untuk yang kemudian penunjukan arbiter dengan beberapa cara. Di penunjukan arbiter ada beberapa cara yang berbeda, yaitu ada 3. Yang pertama melalui kesepakatan di antara para pihak dalam perjanjian arbitrase. Yang kedua ditunjuk berdasarkan klausula.
Nah, berdasarkan klausula dalam kontrak oleh orang ketiga, misalnya ketua suatu lembaga profesional seperti BANI, atau yang ketiga itu ditunjuk dari pengadilan itu sendiri. Kemudian kemudian pengajuan surat tuntutan dari pemohon. Pada dasarnya itu untuk pengajuan surat permohonan kepada lembaga arbitrase baik itu pada BANI maupun Basarnas tidak ada perbedaan, hanya perbedaannya itu terhadap pihak yang tidak mampu membayar biaya pendaftaran, untuk pihak yang tidak mampu dalam membayar pendaftaran. Nah, itu disebut dengan pengajuan surat tuntutan dari pemohon. Sedangkan jawaban dari termohon ya harusnya jawaban dalam BANI dan Basarnas berbeda. Itu BANI dan Basarnas itu berbeda. Jadi BANI itu batas waktunya waktunya selama 30 hari dari tanggal penerimaan pemberitahuan. Nah, yang tadi BANI. Sedangkan Basarnas itu memberikan jangka waktu 21 hari terhitung sejak tanggal dan diterimanya pemberitahuan. Nah, itu perbedaan jawaban dari termohon antara BANI dan Basarnas. Sedangkan perintah agar pihak menghadap dalam sidang arbitrasi itu meliputi perdamaian, awal pemeriksaan peristiwa, penelitian atas bukti-bukti dan pembahasan bukti-buktinya itu seperti apa. Kemudian ada pengambilan putusan. Nah, selanjutnya yaitu untuk tahapan nih yang kedua, tadi ada yang pertama, ini untuk yang kedua tahapan pemeriksaan meliputi perdamaian, awal pemeriksaan peristiwa, penelitian atas bukti-bukti dan pembahasan pengambilan putusan. Yang ketiga tahapan pelaksanaan putusan meliputi pendaftaran dan pencatatan putusan, eksekusi putusan arbitrase dan pembatalan putusan arbitrase. Kemudian dan yang terakhir yaitu berakhirnya ikatan arbitrase. Ketentuan yang mengatur tentang berakhirnya tugas arbiter terdapat pada pasal 73 sampai dengan 75 Undang-Undang AAPS. Pasal 73 Undang-Undang AAPS itu menyertakan bahwa tugas arbiter berakhir karena pertama putusan mengenai sengketanya itu telah diambil. Kemudian yang kedua, jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian arbitrase atau sesudah diperpanjang oleh para pihak itu telah lampau. Kemudian yang terakhir itu ada para pihak sepakat untuk menarik kembali penunjukan arbiter. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.